Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bu Suherni, perwalian kelas 5B dengan materi yang berbeda, jenis-jenis otot pada manusia. Otot pada manusia terbagi atas 3. Ada otot lurik, otot jantung, dan ada otot polos. Otot lurik atau biasa disebut juga dengan otot rangka. Bentuknya silinder, kemudian dia garisnya itu dia gerak. Jadi ini adalah bentuk otot lurik, ini bentuk otot jantung, dan ini adalah bentuk otot polos. Nah, yang saya perlu tekankan pada anak-anak untuk membedakan ketiga otot ini, otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Kalau otot lurik itu dia cepat lelah dan mudah lelah. Jadi dia bekerja secara sadar, dia bekerja atas perintah otak. Beda dengan otot jantung. Otot jantung tidak pernah lelah, jadi dia tidak pernah istirahat. Kemudian bekerja itu dia secara tidak sadar. Jadi tanpa perintah otak dia bekerja. Beda dengan otot lurik. Otot lurik biasanya terdapat pada rangka atau tulang, sedangkan otot jantung terdapat pada jantung. Jadi dia ada di jantung, dalam jantung. Kalau ini pada setiap rangka atau tulang. Nah, otot polos itu dia bekerja secara tidak sadar, sama juga dengan pada otot jantung. Tapi dia letaknya pada bagian-bagian organ dalam, misalnya pada usus. Jadi pada dinding usus, pada pembuluh darah, pada bagian rahim. Jadi itu adalah letak-letak bagian otot polos. Jadi yang saya tekankan di sini hanya pada letaknya dulu. Kalau otot jantung letaknya itu dia di jantung, bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi dia bekerja terus tanpa istirahat. Beda dengan otot lurik. Kalau otot lurik dia bekerja atas perintah otak. Dia letaknya pada rangka atau tulang. Kalau otot polos letaknya dia pada organ-organ dalam, misalnya dinding usus, ada pada lambung, pembuluh darah, ada rahim, pada saluran kelamin. Kemudian bekerja secara tidak sadar, sama dengan pada otot jantung. Jadi itu dulu yang kalian harus pahami sehingga bisa membedakan letak dan kerja pada ketiga jenis-jenis otot pada manusia, entah itu pada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Tadi saya sudah menjelaskan 3 jenis otot pada manusia. Kemudian ada tulang yang menyusun pada rangka manusia. Ini adalah penyakit atau kelainan yang sering menyerang tulang. Saya kasih contoh, ada fraktura atau biasa disebut dengan patah tulang. Patah tulang ini biasanya terjadi akibat kecelakaan, misalnya jatuh di atas motor atau misalnya jatuh dari atas pohon. Jadi hingga menyebabkan fraktura atau patah tulang. Osteoporosis atau biasa disebut dengan tulang keropos. Jadi ini disebabkan karena pengeroposan pada tulang. Jika tubuh tidak mampu lagi menyerap kalsium secara normal, maka itu yang sampai menyebabkan osteoporosis atau katakan dengan tulang keropos. Makanya disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, misalnya banyak minum susu, itu untuk tulang. Kemudian contoh yang ketiga, retak tulang. Jadi retak tulang itu diakibatkan kecelakaan, jadi sama juga pada patah tulang. Paling banyak diakibatkan itu karena kecelakaan. Lordosis. Lordosis ini adalah kelainan pada tulang belakang. Biasanya ketika kalian akan mengangkat beban, mengangkat air misalnya, jangan hanya mengangkat pada tangan yang bagian kanan. Jadi berat tangan di bagian kanan dengan bagian kiri itu harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka akan mengakibatkan 3 jenis kelainan ini. Ada lordosis, ada skoliosis, kemudian ada kifosis. Lordosis itu kelainan tulang karena biasanya kalau bukan karena mengangkat beban yang tidak seimbang, posisi duduk yang salah. Jadi jika sikap duduknya yang salah, maka tulang belakang itu bisa akan melengkung pada daerah
lumbalis, mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi dia akan tertarik ke belakang, berarti dia tulang belakangnya itu dia akan ke depan. Kemudian skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Jadi kalau misalnya duduknya sering miring kiri, miring kanan, maka akan menyebabkan kelainan tulang yang disebut dengan skoliosis. Makanya harus pada posisi duduk yang benar. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang akan membengkok ke belakang. Jadi kayak sama dengan orang bungkuk. Jadi di sini disarankan untuk pada posisi duduk yang benar dan ketika kalian akan mengangkat beban itu harus dalam posisi yang seimbang. Jadi beban yang kalian pegang atau kalian angkat itu harus dalam posisi yang seimbang. Jika sebelah kiri, tangan kiri itu pada posisi berat misalnya 1 kilo, maka yang di sebelah kanan juga harus 1 kilo sehingga tidak bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang, entah itu lordosis, skoliosis atau kifosis. Nah, ini adalah macam-macam kelainan gangguan penyakit pada otot. Tadi pada tulang, sekarang pada otot. Ada namanya hipertrofi, kelainan otot yang besar atau menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Jadi kalau misalnya olahraga jangan terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan penyakit atau gangguan pada otot. Contoh ini adalah hipertrofi. Atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot menurun. Hal ini karena penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Ada stiff atau kaku leher. Ini biasanya posisi tidur yang tidak benar sehingga menyebabkan kaku pada leher atau misalnya salah gerak. Tetanus, ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri, namanya Clostridium retani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, sekarang kita perlu menjaga rangka yang ada pada tubuh kita sehingga tidak menyebabkan penyakit gangguan baik itu pada tulang maupun pada otot. Nah, sekarang ada tugas yang saya berikan. Kalian akan menunjukkan di mana letak otot-otot polos, otot lurik dan otot jantung. Perhatikan gambar. Jadi misalnya otot polos itu terdapat pada tulang tangan. Tarik garis. Jadi silakan tarik garis, kemudian garis itu ditarik tepatnya pada bagian tulang tangan. Ingat otot polos tadi terletak pada bagian mana? Dia pada bagian organ-organ dalam, misalnya dinding lambung. Kalau otot lurik pada tulang atau rangka, kalau jantung pada jantung. Berarti kalau otot jantung letaknya di jantung, silakan tarik itu garis, posisinya pas pada jantung. Selamat bekerja. Wabarakatuh.